Selamat pagi untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Pada hari ini kita akan belajar bersama dari tematik 4G, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pelajaran 1. Negara kita, negara Indonesia, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 1.331 suku bangsa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Menurut kalian, hal apa yang patut dibanggakan dari Indonesia? Sangat banyak, terutama dari segi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Nah, pada materi kita hari ini, kita akan fokus membahas tentang menggali informasi dari sebuah teks atau berdasarkan teks. Dan kita akan mencari makna kata-kata yang baru kita temukan. Ya, kita cari kosakata yang baru dan apa maknanya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini, dan Ibu akan mengingatkan kembali bagaimana cara kita untuk menentukan paragraf atau pokok pikiran yang ada dari sebuah teks. Nah, kita tahu bahwa setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, ataupun akhir dari paragraf. Pikiran pokok disebut juga dengan pikiran utama atau ide pokok, juga disebutkan gagasan pokok. Silakan buka cetak kamu halaman 2-3. Nah, di mana kita akan menuliskan informasi baru berdasarkan teks. Nah, pada teks ini kita akan mencari kosakata baru dan kita akan menuliskan maknanya. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan makna dari sebuah kosakata baru. Di antaranya bisa kamu lihat pada cetak halaman 4, yaitu yang pertama, membaca keseluruhan kalimat yang ada di dalamnya. Ya. Membaca keseluruhan kalimat yang ada di dalamnya. Terdapat kata sulit. Jika ada kata sulit, baru kita tandai dulu. Setelah kita tandai kata-kata sulit tersebut, kita akan mencari tahu makna kata sulit tersebut melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau sekarang ini Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada secara online. Jadi untuk mencari kosakata atau makna kosakata, kamu bisa cari di Google berdasarkan KBBI online, Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Nah, lihat kembali cetak halaman 3. Di sini ada teks yang harus kita baca yang judulnya Pulau Tanjung Bunga Nan Cantik. Nanti ini kamu baca dan kamu tandai kata-kata atau kosakata yang baru kamu tahu atau kosakata yang sulit. Kalau Ibu sudah baca kemarin, salah satu kosakata baru yang Ibu dapatkan dari teks Pulau Tanjung Bunga Nan Cantik ini adalah, itu berada pada paragraf terakhir dan ada Ibu temukan kata dialek, di mana pada kalimat itu tiap-tiap subsuku juga memiliki dialek yang berbeda. Nah, dialek di sini mempunyai makna adalah bahasa yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan pada tabel yang halaman 3 itu ada di sana kosakata baru dan makna kata. Nomor 1 Ibu buat dialek. Ya, kosakata barunya adalah dialek dan makna kata dialek tersebut adalah bahasa yang berbeda-beda. Nah, nanti kamu akan lanjutkan cari kosakata yang baru lagi dan kamu cari juga makna katanya berdasarkan teks yang ada pada halaman 3
Pulau Tanjung Bunga nan cantik. Kita masuk ke halaman 4, di mana kita akan menentukan pokok pikiran dari teks Pulau Tanjung Bunga nan cantik. Ya, di mana pada teks tersebut ada 3 paragraf. Ada 3 paragraf. Ibu akan bantu untuk menentukan pokok pikiran paragraf pertama. Nah, Ibu baca ya. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa nama Kepulauan Flores berasal dari bahasa Portugis yaitu Copa de Flores yang memiliki arti Tanjung Bunga. Sesuai dengan namanya, kepulauan ini memang begitu cantik dan indah. Keindahan pantainya tidak kalah dengan pantai yang terdapat di Bali atau Lombok. Belum lagi ada Taman Nasional Komodo yang menjadi tempat hidup komodo. Taman nasional ini merupakan satu-satunya habitat asli komodo yang hanya ditemukan di Indonesia. Maka, pokok pikiran paragraf pertama itu bisa kita tandai berada pada kalimat pertama. Berada pada kalimat pertama atau di awal paragraf, yaitu Kepulauan Flores berasal dari bahasa Portugis yaitu Copa de Flores yang memiliki arti Tanjung Bunga. Nah, kalimat yang lain yang terdapat pada paragraf pertama tersebut adalah sebagai kalimat penunjang atau pendukung. Jadi, pokok pikirannya adalah terdapat pada Kepulauan Flores berasal dari bahasa Portugis yaitu Copa de Flores yang memiliki arti Tanjung Bunga. Nah, begitulah cara menentukan pokok pikiran dari sebuah paragraf. Dan tadi yang sudah kita bahas di awal adalah mencari kosakata baru dan makna kata tersebut. Tugas kamu pada hari ini yaitu lihat halaman 3, mencari kosakata baru dan makna kata. Dan juga halaman 4, menentukan pokok pikiran paragraf. Tadi paragraf pertama sudah Ibu sampaikan pokok pikirannya. Yang kamu cari adalah pokok pikiran paragraf kedua dan pokok pikiran paragraf ketiga. Silahkan kamu baca teks yang sudah disiapkan pada halaman 3 dan juga kerjakan tugas yang Ibu sampaikan pada halaman 3 dan halaman 4. Silahkan kamu kerjakan tugasnya, cukup dicetak saja, tuliskan dengan rapi. Terima kasih Ibu sampaikan dan semangat selalu untuk mengerjakan tugasnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.